minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Saya mau tanya jamaah yang hadir hari ini dari mana, Bu? Dari mana? Bogor. Tepuk tangan dong buat semua jamaah yang hadir di sini dan juga jamaah yang di studio, Masya Allah ya. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan berita yang sangat memprihatinkan. Apa sih beritanya? Sempat viral kemarin, ada seorang anak kecil ditenggelamkan oleh pacar ibunya. Nauzubillah summa nauzubillah. Kok tega ya? Bukannya harus satu paket. Nah hari ini kita bahas tema yang luar biasa. Temanya adalah cinta dan konsekuensinya. Dan sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita ya. Kita akan melihat sebuah video tayangan yang terungkap di CCTV. Ada pelaku yang tenggelamkan seorang anak dari seorang selebgram. Ini dia tayangannya. Beredar rekaman CCTV yang memperlihatkan kasus kematian anak selebritas Thamara Tiasmara yang diduga tewas tenggelam pada saat berenang di kolam renang umum Palem Tirtamas Duren Sawit, Jakarta Timur pada 27 Januari lalu. Dari video berdurasi 43 detik tersebut, terlihat pelaku yang merupakan kekasih Thamara Tiasmara sengaja menenggelamkan korban. Nauzubillah summa nauzubillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita sedalam-dalamnya. Ya mudah-mudahan anak ini diberikan Allah tempat yang terbaik di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya tapi kita ambil hikmah dari segala kejadian. Ya pelajaran yang kita ambil adalah bahwa kita lihat di sini tidak semua orang yang dibilang cinta dengan orang tuanya tapi cinta juga dengan anaknya. Tapi apakah orang yang benar-benar sayang itu bisa melakukan nauzubillah min zalik ya, hal-hal yang tidak baik seperti yang kita lihat di tayangan tadi. Nah pertanyaannya, kadang masih ada orang yang suka pura-pura sayang, suka pura-pura cinta, tapi ternyata ada tujuan lain di balik itu. Mohon izin menjelaskan guru kita Ustadz Maulana. Tepuk tangan Ustadz Maulana. Fadhil Ustadz Maulana. Izin Habib yang berulang tahun kemarin, Ustaz Sam, yang keberapa Habib? Masih muda, Ustaz. Masih muda. 28. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. 2 Sya'ban 1445 Hijriah. Semoga kita diberikan keberkahan di bulan Sya'ban hingga bisa masuk bulan suci Ramadan. Apalagi kita akan menantikan 13 hari lagi yakni malam nisfu Sya'ban. Semoga kita mendapatkan keberkahan. Nah, kalau berbicara potensi yang namanya kejahatan dari orang dalam artian kenapa bisa potensi-potensi permasalahan itu yang namanya juga manusia. Betul? Jamaah. Kami dipesankan sama guru kami, Allah yarham Andre Gurta, pendiri Pondok Pesantren An-Nahdha. Apa? Yang namanya anak tidak bisa dititipkan sembarangan sepenuhnya. Allah yang titipkan sama kita. Apakah potensi itu bisa terjadi pada orang yang terdekat yang mencintai kita? Bisa jadi. Kenapa? Jamaah. Selain karena kehilapan, lupa, godaan, apalagi nafsu. Hati-hati. Kejahatan itu bisa jadi terletak pada orang-orang di dekat kita. Pura-pura baik dan sebagainya. Ternyata ada tujuan yang lain. Niat orang kita tidak tahu. Ajak lalu, jangan engkau simpan sama orang yang ahli ibadah. Karena dia bisa tobat.
Oh Masya Allah. Jangan kau titip sama orang anak-anak muda. Karena bisa jadi dia belajar. Nauzubillah. Nah tuh coba. Jadi intinya jangan dititip ya. Jangan dititip. Jangan dititip. Kalau memang nggak bisa orang tuanya mendingan nggak usah. Atau mungkin orang tuanya izin dulu dari kantornya nganterin anaknya. Iya. Makasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasan, tepuk tangan buat guru kita Ustadz Maulana. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran ilmunya jamaah. Yang namanya manusia kalau lagi jatuh cinta ini kadang-kadang lupa daratan. Ingatnya lautan terus ya Bu ya. Nauzubillah min dzalik. Waktu tercurah buat orang yang dia cintain. Lupa sama keluarganya, lupa orang-orang sekitar jadi terabaikan. Nah pertanyaannya apakah hal tersebut wajar? Coba kita tanya guru kita yang berikutnya. Ada Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Fadol saja. Tapi guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram ataupun tenang. Maka sejatinya seorang beriman ketika mencintai sesuatu tentu saja dia tidak boleh lupa kepada pencipta daripada sesuatu tersebut. Ada seorang anak mencintai orang tuanya, mestinya dia senantiasa mengembalikan bahwa Allah lah yang memilihkan orang tua untukmu. Ada seorang orang tua yang mencintai anaknya, maka Allah pula lah yang membuatmu mendapatkan anak tersebut. Ada seorang laki-laki mencintai istrinya, maka Allah pula lah yang mempertemukan kalian. Begitu pula sebaliknya, seorang istri yang mencintai suaminya, hendaklah dia senantiasa melihat pasangannya sebagai tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kasus-kasus yang ada seperti apa yang kita lihat tadi, maka ada beberapa orang menghalalkan segala cara ataupun tertipu oleh tipu daya syaitan dan juga nafsunya, sehingga tidak mampu lagi menggunakan hati dan akal pikirannya. Kalau kita pikir mana ada seorang yang tega membunuh seorang anak kecil, menyakiti seorang anak kecil, namun ternyata ada yang bisa dibutakan oleh nafsu tersebut. Sehingga kita pernah mendengar sebuah kisah, ada seorang ahli ibadah yang ditipu oleh tipu daya syaitan. Dia ditawarkan untuk melakukan dosa besar, dia tidak mau. Dia ditawarkan untuk membunuh, dia tidak mau. Dia ditawarkan untuk berzina, dia juga tidak mau. Sehingga digodalah dia dengan minuman khamar, minuman yang memabukkan, yang mungkin bagi dia itu adalah kesalahan yang kecil. Ya sudah kalau begitu, saya mau mencoba minuman khamar. Namun setelah dia mencoba khamar tersebut, dia akhirnya berzina dan juga membunuh seorang wanita tadi dan juga menggugurkan anak yang dilahirkannya. Maka na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai karena tipu daya syaitan dan juga karena nafsu yang kita tidak bisa kendalikan sehingga ada seseorang yang mengalahkan hati dan pikirannya. Itulah kenapa ayat yang kami bawakan adalah tentang ketenangan hati. Kalau seseorang tidak bisa menggunakan ataupun mendapatkan ketenangan hati dengan mengingat Allah, lalu dengan bagaimana lagi dia bisa mendapatkan ketenangan hati? Pada diri seorang muslim dia mesti sadar tentang prioritasnya. Siapa yang mesti yang paling dicintai? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulnya, kemudian siapa? Orang-orang yang berjasa kepadanya. Wabil khusus orang tua, guru-guru, orang-orang karib kerabat, itulah mereka yang pantas untuk kita cintai berdasarkan karena Allah Subhanahu wa Masya Allah. Tapi taala. kalau anaknya tadi ditenggelam gitu, insya Allah masuk surga Ustaz Syam ya. Anaknya tidak ada dosa. Nggak ada dosa Anaknya ya? tidak ada dosa, auto surga insya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Siap. Syam. Jazakallah khair. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah. Orang kalau lagi jatuh cinta itu harus siap menerima konsekuensinya. Betul apa betul? Ada yang ditolak mungkin sama orang tuanya nggak direstuin ya. Ada juga mungkin yang nggak disukai ternyata sama orang yang dicintainya. Ternyata nggak jodoh. Nah tapi bagaimana kalau kita cinta ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa konsekuensi yang kita terima? Kita minta penjelasannya dari guru kita. Ada Habib Usman, tepuk tangan buat Habib Usman. Fadol Habib. Akhir Afwan Mas Fadli, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan pernah dikecewakan.
Tapi ketika kita cinta kepada makhluk, boleh jadi kita dikecewakan oleh makhluk tersebut. Maka wajib kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah penonton di rumah, penonton di studio insyaallah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk keluarganya dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Konsekuensi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu adalah apa kalimatnya? Tidak ada konsekuensi. Karena apa? Cinta kepada Rasulullah merupakan hal yang diharuskan dan kita akan tentu bahagia. Kalau ditanya adakah konsekuensi cinta kepada Rasulullah? Enggak ada. Kita akan mendapatkan ketenangan, kenikmatan, kebahagiaan. Tapi kalau kita cinta kepada makhluk ada konsekuensinya, ada bahayanya, ada hukumannya. Oleh karena itu cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah bukti nyata bahwasanya kita berharap akan keselamatan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah, keselamatan dunia akhirat. Cinta kepada Rasulullah, keselamatan dunia akhirat. Tentu jalan dan langkahnya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lau kana hubbuka sadikan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sekiranya cintamu itu benar, niscaya engkau akan mentaati siapa? Orang yang kamu cintai. Karena orang yang mencintai tentu akan mentaati orang yang dicintainya. Kalau engkau cinta kepada Allah, engkau mengikuti aturan Allah. Kalau engkau cinta kepada Nabi Muhammad SAW, engkau pasti akan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah dan engkau tidak akan meninggalkan satupun sunnahnya Rasulullah. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Beliau berkata kepada anaknya Sayyidatuna Aisyah, "Ya Aisyah, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang belum pernah aku lakukan?" Yang belum pernah aku lakukan. Sampai kita dengar sebuah cerita bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyuapi makan orang yang selalu menghina Nabi Muhammad. Padahal setiap harinya Nabi Muhammad selalu menyuapi orang tersebut. Sampai orang kafir Quraisy tersebut, kafir di kota Madinah tersebut mengatakan apa? Bahwasanya Muhammad adalah orang yang gak benar, orang yang gak baik, dicaci, dimaki, tapi disuapinin. Disuapinin sama Rasulullah. Ketika Sayyidina Abu Bakar nyuapininnya, engkau bukan orang yang biasa nyuapininku. Engkau bukan biasa orang yang biasa nyuapin makanan. Kalau yang biasa nyuapin makananku, masuk ke mulut, aku nikmat bahagia tanpa dikunyah, itu lembut rasanya, nikmat rasanya. Tapi ketika engkau nyuapininnya, nggak ada rasa nikmatnya. Kata Sayyidina Abu Bakar, itu Nabi Muhammad SAW. Masuk Islam langsung orang tersebut. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Jazakallah khairan kasiran. Nah ini sekarang ada pertanyaan bagus dari jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ustaz Maulana mohon izin. Dari Instagram Rafli Faturrahman. Bacain Ustaz. Assalamualaikum ya. Saya baca. Ya baca aja udah. Saya curiga nih. Coba sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya Waalaikumsalam dong warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Saya udah lama banget nggak dapat jodoh. Saya dong. Jawab jodoh nih, Udah Ustaz. sering dikenalin sama teman tapi nggak ada yang cocok. Ya. Gimana ya Ustadz? Ustadz ada nggak rekomendasi nggak buat saya, siapa tahu ada Bapak bertanya dengan orang yang bersaing dengan Bapak. Silakan. Kayaknya orang ini nyindir-nyindir saya ya. Nyindir jangan suzon gitu dong. Rekomendasi itu kan harusnya sama dirinya sendiri. Nah, terus? Jangan sama tanya sama saya. Terus kenapa emangnya? Emangnya selera kita sama. Oh gitu. Bapak merasa bersaing? Nggak usah baper gitu deh. Ya udah nanti kita lanjut lagi. Yang di rumah jangan kemana-mana dulu, kita lanjut lagi setelah yang satu ini ya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Itu siapa orangnya?